Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. I'm very glad to hear it. Saya senang sekali mendengar kamu sekalian baik-baik saja. Nah, terkait proses KBM kali ini berdasarkan jadwal yang sudah diberikan oleh wali kelas atas instruksi dari Bapak Wakasek Kurikulum, minggu atau pekan ini kita akan sharing terkait P5. Jadi sekarang pertemuan ini kita akan off dulu untuk pelajaran terkait pemahaman materi dan pelajaran bahasa Inggris. Tapi untuk pekan ini ada sedikit perbedaan kegiatan kita di kelas ini. Kita akan menuntaskan terkait agenda yang berkaitan dengan P5. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan ngecek dulu kehadiran kalian. Semuanya hadir, tapi kelihatannya meja-meja sama kursinya kosong. Who is absent today? Sekretari izin, bisa bantu Ibu mengecek kehadiran hari ini siapa yang tidak ada? Sekretari izin. Oke. Sekretari izin. Dan who else? Sekretari izin ada? Abdul Aziz Alfa. Ajis Alfa. And who else? Cepi Alfa. Cepi Alfa. Dery Alfa. Dari Alfa. Ferry Alfa. Dari Alfa. Dari Alfa. There is no information. Gak ada informasi. And then who else? Ihsan Ahmad Alfa. Ihsan. There is no information. Gak ada keterangan. Kata Ibu bahwa hari ini Iwan sakit. Iwan sakit. How about Asep Ridwan? Sekretari izin. Izin. Oke. So it means today hari ini ada 12 orang siswa yang tidak bisa mengikuti kegiatan atau proses pembelajaran di pertemuan ini. Nah, sedikit penguatan kembali terkait kesepakatan kelas di awal semester. Kita sudah menyepakati hal-hal apa saja yang akan kita lakukan terkait proses pembelajaran bisa kita ikuti dengan baik. Ibu ingatkan kembali ya. Di awal, coba ininya Ibu pause dulu. Di awal pertemuan semester 1, ini hasil kesepakatan yang sudah kita sepakati. Salah satunya adalah terkait kehadiran dan keterlambatan. Siswa setuju untuk hadir tepat waktu dan memberitahu guru jika mereka akan absen atau terlambat. Nah, Ibu tekankan kembali poin-poin yang sudah kita sepakati di kelas, mulai dari kebiasaan positif, kemudian terkait kehadiran dan keterlambatan, kemudian poin peralatan dan bahan ajar yang sudah kita sepakati. Salah satunya waktu itu kita siap membawa headset untuk support terhadap kegiatan bahasa Inggris. Kemudian partisipasi dalam diskusi, kerjasama tim apabila ada proyek secara berkelompok. Dan terakhir adalah ketertiban dan kedisiplinan dalam mengikuti aturan kelas dan menghormati otoritas seorang guru. Kemudian berpartisipasi dalam pembahasan kesepakatan, memberikan masukan atau mendapatkan aturan yang dianggap perlu. Itu mungkin hal-hal yang sudah kita sepakati di awal semester. Nah, Ibu lihat ke pekan khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris, ini ada beberapa hal yang harus atau Ibu ingatkan kembali kepada kalian terkait kehadiran. Ya, terkait kehadiran. Ibu dijadikan catatan pekan ke pekan untuk semester ini, catatan kalian menurun. Nah, Ibu ingatkan kembali ketika kita tidak bisa hadir, konfirmasi kepada guru yang ada dalam pembelajaran atau yang sudah terjadwal pada hari tertentu, kemudian konfirmasi kembali kepada wali kelas. Nah, itu mungkin yang selalu Ibu ingatkan kembali terkait kesepakatan yang sudah kita sepakati di awal semester. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ini sampai akhir dan sampai bisa dinyatakan untuk naik ke jenjang berikutnya. Nah, sekarang sudah siap mengikuti proses pembelajarannya? Siap. Nah, untuk pertemuan hari ini tadi sudah Ibu sampaikan
kan berbeda dengan seperti biasanya. Kita tidak akan sharing terkait materi bahasa Inggris, tapi Ibu hanya ingin sedikit mengulas kembali dan mengingatkan ya, sebelum ke proyek P5 ini, materi yang sudah kita diskusikan di pekan yang lalu yaitu tentang apa? Diskresi apa? What is it? Sebelum Ibu masuk ke materi tentang P5 terkait jenis teks monolog yaitu report text, di minggu yang lalu kita sudah membahas fenomena apa saja. Satu tentang announcement, yang kedua maju ke dalam report text. Ada beberapa poin yang harus kita pahami waktu itu di pekan yang lalu, mulai dari definisi, kemudian apa lagi? Fungsi, kemudian apa lagi? Sebelum ke unsur-unsur pembahasan, fungsi sosial, ya, definisi, struktur, unsur-unsur. Yang terakhir adalah contoh dari teks announcement dan report text. Nah itu materinya ya di minggu yang lalu. Ibu hanya mengingatkan. Nah untuk pertemuan hari ini kita masuk ke agenda tentang proyek P5. Lihat, ini ada slide yang sudah Ibu siapkan. Nah coba Ibu mau tanya, apa sih singkatan dari P5 itu sebelum kita masuk ke activity tentang P5 ini? Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Masih ingat gak di semester 1 P5-nya temanya tentang apa? Bullying. Good, masih ingat. Nah sekarang di semester 2 ini temanya berbeda. Tema di semester 2 ini P5-nya terkait, coba lihat ke depan. Temanya tentang kebekerjaan. Nih di sini nah. Temanya tentang tema kebekerjaan. Kemudian topik dari tema kebekerjaan ini yaitu meraih mimpi menuju dunia kerja. Tujuannya apa kalian memahami tema kebekerjaan dari P5 ini? Coba Ibu tanya, apa sih arti dari kata minat? Keinginan. Apa arti dari kata kualifikasi? Pemilihan. Nah ini ketika kita masuk ke SMK, jenjang SMK, tanya sama Ranu, what is your dream? Membuka usaha di bidang fashion. Nah, ini sedikit keluar dari kualifikasi ya. Kualifikasinya di KSM, tapi cita-citanya ingin membuka fashion. Nah, ini Ibu sedikit memiliki pertanyaan buat Ranu. Ranu jurusan PSM, tapi memiliki cita-cita ingin membuka fashion. Apa latar belakang, background, atau berikan alasan kepada Ibu Ranu tertarik membuka usaha di bidang fashion? Gimana? Oh, karena Ranu memiliki hobi melihat barang-barang yang unik di bidang fashion, jadi memiliki ketertarikan. Nah sekarang untuk menggapai cita-cita itu kan harus betul perjuangan ya, memiliki atau harus membuat konsep bagaimana steps, langkah-langkah kita untuk mewujudkan impian itu seperti apa langkah-langkahnya. Dimulai dari tadi petunjuknya. 1, saya ingin menjadi seorang bos bengkel. 2, saya ingin menjadi membuka usaha di bidang fashion. Nah, sekarang dari plus-plus itu ya, Ibu ambil contoh Regi sama
Lalu dari kurs itu untuk mewujudkan dua impian tersebut dari Regi dan Pranu itu membuat planning, ya kan? Bagaimana caranya kita bisa mewujudkan impian tersebut? Bisa dipahami? Oke, next. Nah, ini sedikit notis dari Ibu. Kesuksesan itu berawal dari sebuah impian. Dalam mewujudkan impian, kita berarti langkah atau strateginya itu harus dimulai dari what is your plan? Apa tujuannya? Bagaimana caranya kalian bisa mewujudkan impian kalian atau dalam meraih impian kalian? Nah, ini langkah-langkahnya bisa diidentifikasi. Can you do this? Bisa terlihat jelas? Bisa. Oke. Silakan sekarang Ibu kasih waktu 3 menit saja untuk memahami dan mengidentifikasi hal-hal yang bisa kalian adaptasi untuk meraih mimpi kalian, mencapai cita-cita kalian in your future time, di waktu yang akan datang. Bu kasih waktu 3 menit untuk memahami dan mengidentifikasi langkah-langkah tersebut. Silakan. Itu sedikit memberikan penguatan kepada kalian dan saya ucapkan terima kasih untuk kegiatan hari ini. Kita telah menyelesaikan sebuah proyek untuk membuat atau menggambarkan bagaimana kalian bisa meraih cita-cita kalian. Tadi sudah Ibu jelaskan salah satu media yang bisa kalian gunakan dengan menggunakan aplikasi Canva atau menggunakan Fishbowl ataupun media lainnya. Membuat paper of life juga bisa. Nah, ini salah satu hasil dari aktivitas kita hari ini. Ibu ambil contoh dari Regi. Ini dari diagram ini sudah jelas. Di sini my future plans, mulai dari cita-cita Regi menyusun sebuah rencana, kemudian muncul setelah menyusun rencana ada tantangan atau rintangan yang Regi hadapi, kemudian yang terakhir Regi mencari sebuah solusi bagaimana cara mencapai cita-cita atau impian yang akan dicapai Regi untuk menatap masa depan Regi supaya bisa menjadi seorang bos bengkel. Oke, Ibu bos buat kelas kita hari ini. Untuk menutup kegiatan hari ini, Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa Ibu ingatkan kembali terkait poin-poin kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di awal semester. Tetap semangat. Jangan lupa untuk membuat sebuah metamorfosis dalam kehidupan kita sendiri. Selamat berjumpa di minggu yang akan datang. See you next week and goodbye. Bye.